sholatul laili masna masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2-2. Ini yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Ibnu Umar, Rasulullah sholat itu di masjid. Masa iya Ibnu Umar mau nguntit ke rumah Rasulullah nunggu sholat? Ya tentu kan itu nggak ada etika. Iya, makanya ketika sholat di rumah yang tahu adalah istrinya yaitu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Sudah agak berapa lama kita jedah dalam pengajian ini, dan alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk ngaji lagi bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang sholat rawatib, dan sholat rawatib itu masuk pada sholat tatawwu, sholat duha. Kemarin sudah dijelaskan kapan mulai waktunya sholat duha dan kapan akhirnya untuk melakukan sholat duha. Dan berikutnya kita masuk kepada fasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa amma ghairur ratibati, adapun sholat yang bukan sholat rawatib, sholat yang tidak terikat oleh waktu, yang bukan sholat rawatib, wahia as-sholawatu allati yatatawwa'u bihal insanu fil laili wan nahari. Wahia yaitu as-sholawatu, sholat-sholat allati yatatawwa'u bihal insanu, sholat sunnah yang dilakukan oleh orang fil laili, di malam hari, wan nahari, dan juga di siang hari. Wa afdaluha at-tahajjud, dan yang paling afdal adalah sholat tahajud. Jadi sholat ghairu ratibah atau sholat yang bukan sholat rawatib itu banyak sekali sholat-sholat itu, dan itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh orang di siang hari, juga dilakukan di malam hari. Ada di siang hari, ada di malam hari. Tapi di antara sholat sunnah di siang hari dan sholat sunnah di malam hari, itu yang paling afdal adalah sholat tahajud. Dan tahajud itu tentu tempatnya bukan di siang hari, tapi tempatnya adalah di malam hari. Nggak ada orang tahajud siang hari, nggak ada. Sholat tahajud tentu malam hari. Kapan mulainya tahajud malam hari itu? Ya tentu setelah kita selesai sholat isya. Tidak sah seseorang sholat tahajud kalau belum sholat isya. Jangan sampai nanti umpamanya habis maghrib tertidur, sudah tertidur bangun-bangun jam 12 malam langsung tahajud, setelah itu baru sholat isya. Terbalik, sholat isya dulu baru sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu adalah sholat malam. Sholat malam itu tanda-tandanya adalah ia telah menyelesaikan sholat isya. Maka ada riwayat juga bahwa siapa orang yang sholat 2 rakaat sesudah sholat isya, itu sudah dinilai sebagai orang yang sholat malam. Maka setelah itu kalau seandainya dia khawatir nanti malam tidak bangun, boleh ditutup dengan witir. Tapi syaratnya sudah sholat isya. Jangan belum sholat isya sudah sholat witir duluan. Enggak pada tempatnya yang seperti itu. Sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya. Artinya setelah sholat isya kita sholat 2 rakaat, apakah itu ba'diyah isya atau sholat yang lain. Yang penting 2 rakaat dulu setelah kita sholat isya, kemudian boleh baru kita witir. Dan itu sudah dinilai sebagai sholat malam. Oleh karena itu jangan ada di antara kita bangun malam belum sholat isya langsung sholat tahajud. Yang benar adalah sholat isya dulu
baru sholat tahajud. Nah, antara sholat sunnah di siang hari dan di malam hari itu yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling afdal itu adalah sholat tahajud. Apa dasarnya? Lima ruya Abu Hurairah. Dasarnya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholawati ba'dal mafrudati sholatul laili. Seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Di siang hari ada sholat sunnah, malam hari ada sholat sunnah. Sholat sunnah di siang hari dan sholat sunnah di malam hari masih lebih afdal lagi sholat di malam hari. Afdalnya adalah setelah sholat fardu. Artinya sholat fardu itu lebih afdal. Tetapi setelah sholat fardu ada yang afdal lagi, yaitu sholat sunnah di malam hari. Ya tentu saja setelah itu sholat sunnah di siang hari. Wali annaha tuf'alu fi waqti ghaflatin nasi. Kenapa sholat di malam hari itu kok menjadi sholat yang afdol, yang paling bagus daripada sholat di siang hari? Kenapa? Karena tuf'alu, dilakukan sholat itu fi waqti ghaflatin nasi, di saat orang-orang sedang lalai. Malam hari itu banyak orang lalai. Kenapa lalai? Tertidur. Ada yang jam 8 terus tidur, ada yang jam 9 terus tidur, ada yang jam 10 baru tidur. Dan sebelum jam 10 itu tidak melakukan tatawu apa-apa, tidak melakukan kesunahan apa-apa, langsung dia tidur. Bangun-bangun subuh itu bagus, kadang-kadang malah lewat lagi subuhnya. Nah, pas bangun-bangun subuh bagus, melakukan sholat subuh, kadang-kadang malah lewat. Ini yang tidak bagus. Nah, sholat malam itu menjadi afdol karena pada saat malam itu banyak orang lalai dari sholat atau dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan wali annaha tuf'alu fi waqti ghaflatin nasi, karena sholat malam itu dilakukan pada saat orang-orang lalai. Wa tarakahum lit-ta'ati, karena lalai tadi, tertidur tadi, maka ia meninggalkan sholat sunnah di malam hari. Fakana afdalu, karena sedikit orang yang sholat di malam hari karena lalai tadi, maka siapa orang yang sholat di malam hari, maka sholatnya itu menjadi afdal, menjadi lebih utama. Jadi seperti itu. Ketika malam hari lebih bagus daripada sholat di siang hari, karena orang di malam hari banyak yang lalai. Walaupun di siang hari juga banyak juga yang lalai, tapi kalau di siang hari itu gampang, karena siang hari kita tidak terlelap dalam tidur. Nggak ada orang tidur dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, nggak ada. Tapi kalau malam hari ada orang tidur dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh, ada itu kalau malam. Sampai jam 6 subuh ada. Nah, iya, yang enggak sampai subuh lah ada lagi. Jadi seperti itu. Dikatakan afdal karena banyak orang yang lalai pada saat itu dari sholat sunnah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullahi fil ghafilina", orang yang mengingat Allah di saat orang-orang pada lalai. Orang yang sholat sunnah mengingat Allah, kan sholat itu kan mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya sholat itu adalah berzikir kepada Allah. Zakirullahi, orang yang berzikir kepada Allah, fil ghafilinya, di saat orang-orang pada lalai. Kasyajaratin hadra'a, itu seperti pepohonan yang warnanya hijau, seperti pohon yang daunnya menghijau. Baina asjarin ya bisatin,
pohon yang hijau itu berada di antara pohon-pohon yang sudah layu, pohon-pohon yang sudah kering. Artinya apa? Pohon hijau itu berarti dia berseri-seri, bersinar-sinar. Karena apa? Perbandingannya adalah pohon yang sudah kering, yang sudah mati, daun-daunnya itu sudah mengering. Maka ketika di depan ini ada pohon, kemudian terus salah satu rantingnya patah, setelah patah kira-kira 1 bulan itu udah ngering daun-daunnya itu, maka nggak enak dipandang itu karena sudah kering. Yang enak adalah yang hijau. Maka ada yang meriwayatkan bahwasanya kalau pengen matanya sehat, maka lihatlah yang hijau-hijau. Pergi ke pegunungan, lihat tanaman-tanaman yang hijau gitu. Kalau melihat sinar TV terus, itu malah matanya bermasalah lama-lama. Maka sesekali mata ini juga dibawa ke kebun untuk melihat yang hijau-hijau supaya matanya sekar gitu. Nah, orang yang mengingat Allah di saat orang-orang lalai itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti pepohonan yang hijau, yang pohon itu letaknya di antara pohon-pohon yang kering. Artinya dia lebih indah daripada pohon-pohon kering itu. Wa akhirul laili afdal. Dan kalau mau sholat malam itu di akhir malam itu lebih utama, lebih afdal min awwalihi, daripada awal waktu. Awal waktu saja sudah afdal, apalagi akhir waktu lebih afdal lagi. Afdalnya di awal waktu dari mana? Dibanding kalau sholat di siang hari. Tetapi lebih afdal lagi adalah ketika sholat di akhir waktu malam. Dikatakan sepertiga malam terakhir. Apa dasarnya? Liqaulihi azza wa jalla. Dasarnya adalah firman Allah azza wa jalla, kanu qalilan minal laili ma yahja'una. Mereka tidur malam hanya sedikit sekali. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada saat waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sahur itu maksudnya adalah menjelang masuk waktu subuh. Artinya pada saat sepertiga malam terakhir. Kita kan kalau sahur kan sepertiga malam terakhir biasanya begitu. Kalau ada yang sahur jam 1 malam itu kecepatan itu. Karena memang mau memburu tidur supaya tidak terganggu. Padahal yang sahur yang lebih disunahkan itu adalah sahur yang mendekati waktu imsak. Yang disunahkan itu. Kenapa? Karena lebih menguatkan badan kita. Kenapa kalau lebih menguatkan badan kita? Karena sepanjang hari dari mulai terbit mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan. Kalau sudah terbenam matahari baru boleh berbuka puasa. Jangan sampai buka puasa sebelum terbenam matahari. Dihitung kan 12 jam. Aku kan mulai puasanya kan jam 5 kurang seperempat. Berarti saya harus buka jam 5 sore kurang seperempat juga. Yang seperti itu salah. Ukurannya bukan 12 jam, tapi ukurannya adalah matahari terbenam ukurannya. Makanya berbeda, hari yang satu dengan hari yang lain bisa berbeda jamnya. Ada yang jamnya panjang, ada yang jamnya pendek. Seperti ketika kita puasa dari Indonesia ke Mekah itu panjang. Kita naik pesawat dari Indonesia ke Mekah, bukanya di Mekah sana itu panjang itu. Puasanya panjang. Kenapa? Jamnya mundur. Tapi kalau kita puasanya di Mekah, bukanya di Indonesia itu cepat. Itu cepat, baru berangkat kok sudah buka. Iya, sudah berbuka gitu. Itu cepat. Karena waktu Indonesia ini lebih cepat daripada waktu Arab, 4 jam selisihnya. Mestinya kita ini adalah umpamanya jam 12, mestinya kita jam 12, maka dihitung mundur. Jam 12 dihitung mundur, 11, 10, 9, jam 8 baru. Perasaan kita sampai di Mekah itu jam 12 malam, rupanya jam 8 malam. Karena waktunya mundur. Itu bisa cepat itu. Bisa cepat kalau dari Mekah ke Indonesia. Jadi kalau pengen buka cepat, sahurlah di Mekah,
bukanya di Indonesia kalau pengen cepat. Jadi besok kayak gitu lagi. Jadi sahurnya di Mekah, kemudian bukanya di Indonesia. Begitu terus cepat itu. Puasanya cuma sebentar. Nah, yang menjadikan ukuran puasa kita itu bukan jam, tetapi adalah terbenamnya matahari. Nah, pada saat sepertiga malam terakhir itu adalah saatnya orang-orang disunahkan untuk sahur. Dan orang-orang yang menunaikan sholat malam yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Maka dikatakan wabil asahari hum yastaghfirun. Itulah kenapa diajarkan oleh ulama bahwasanya ketika kita sholat tahajud itu diajarkan doa mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bagus ketika kita baca di sepertiga malam terakhir. Mohon ampun kepada Allah, kita mengakui nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, dan kita juga mengakui banyak dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita minta kepada Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Itu namanya sayyidul istighfar. Nah, pada saat sahur, orang-orang yang bangun malam inilah yang dibacanya. Wali anna sholata ba'dan naumi asyakku, karena sholat itu yang dilakukan setelah tidur itu berat. Memang betul Pak Bu, sholat itu dilakukan setelah kita tidur itu berat. Kalau kita nggak ingat itu berat. Malam jam 2 bangun, buang air, tapi kadang-kadang lebih kuat tidurnya daripada ngambil air wudhunya. Iya, kalau kita nggak ingat. Tapi kalau kita ingat, Masya Allah, ini jam sepertiga malam terakhir, bagus ini, langsung ambil air wudhu. Maka ketika kita ambil air wudhu, ikatan setan itu lepas. Kalau kita nggak ambil air wudhu, ikatan setan itu nggak lepas, diikat bener, sehingga kita hanya ke belakang buang air, sudah itu narik selimut lagi. Enggak jadi sholat malam. Karena sholat malam itu memang berat dilakukan setelah bangun dari tidur. Wali'annal musallina fihi aqallu. Dan karena pada saat sepertiga malam terakhir itu, di malam hari itu yang sholat itu sedikit, fakana afdalu, maka sholat malam itu adalah lebih utama. Mana yang banyak? Orang tidur semalaman atau yang sepertiga malam terakhir bangun? Saya yakin satu RT ada 150 kakak, itu belum tentu ada 10 kakak yang malam bangun. Saya yakin tuh. Ya kalau 1-2 mungkin ada. Kalau sampai 10 kakak itu udah termasuk banyak itu. Karena malam itu yang sholat adalah sedikit, fakana afdalu, maka itu menjadi lebih afdal. Fa in juzzi'al lailu thalatha ajza'in. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, penyusun kitab ini, menyampaikan, dan apabila malam itu dibagi menjadi 3 bagian, andaikan malam itu dibagi menjadi 3 bagian, 1/4 malam pertama, terus 1/4, sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Andaikan dibagi seperti itu, fasulusul ausatu afdalu, maka pada sepertiga malam terakhir yang bagian tengah itu lebih afdal. Taruhlah umpamanya sepertiga malam pertama itu adalah dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian sepertiga pertengahannya adalah dari jam 11 sampai jam 2. Kemudian sepertiga malam terakhirnya mulai dari jam 2 sampai jam 4 lewat
15. Maka pertengahan dari jam 2 dengan jam 4 lewat 15 itulah yang lebih utama. Itu yang afdal. Dikatakan seperti itu. Maka andaikan malam itu dibagi menjadi 3 bagian, maka sepertiga terakhir pertengahannya itu afdal. Apa dasarnya? Lima ruya Abdullah bin Amr. Dasarnya adalah riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus sholati ilallahi azza wa jalla salatu Daud. Yang paling dicintai oleh Allah tentang sholat itu adalah sholatnya Nabi Daud. Tentang sholat malam nih, sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Gimana sholatnya Nabi Daud itu? Kana yanamu nisful laili. Nabi Daud itu tidur di pertengahan malam. Wa yaqumu sulusuhu. Kemudian bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusuhu. Dan tidur lagi di 1/6-nya. Jadi ternyata sholat yang paling disukai oleh Allah itu adalah sholat caranya Nabi Daud. Sholat malam, sholat caranya Nabi Daud. Sebagaimana puasa yang disukai oleh Allah itu adalah juga puasanya Nabi Daud. Gimana puasanya Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya sesekali boleh kita mempraktekannya sesekali. Saya pernah mempraktekkan setahun, tapi cuma setahun. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa kok cuma setahun? Karena istri ikut. Saya lihat istri lama-lama kurus gitu. Ya sudah, sekarang diganti, jangan puasa Daud, puasa Senin sama Kamis saja. Nah, badannya akhirnya stabil. Dari berat 65 akhirnya beratnya mendekati 50. Ya akhirnya ya sudah, kita nggak usah puasa Nabi Daud, puasanya Senin dan Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Kadang-kadang ketemu bayat, kita puasa bayat tanggal 13, 14, 15. Pas ketemu hari Senin atau Kamis bayatnya, jadi 4 hari puasanya. Umpamanya pas tanggal 12 itu hari Kamis, bayatnya berarti hari Jumat. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu puasa ya, seperti itu. 4 hari puasanya. Karena puasa bayat itu juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dulu pernah ada orang gemuk bertemu dengan Rasulullah. Kondisi badannya masih gemuk saat ketemu Rasulullah itu. Setahun kemudian ketemu Rasulullah kurus banget. Mungkin berat badannya ketika ketemu Rasulullah mungkin sekitar 120 kilo barangkali. Saking gemuknya. Kemudian ketemu berikutnya tinggal kurus, mungkin sekitar tinggal 45 atau 50, kurus sekali. Lalu orang tadi nyampaikan, ya Rasulullah, masih kenalkah engkau dengan aku? Rasulullah bingung, siapa kamu? Lalu sampaikan, aku adalah yang engkau sampaikan 1 tahun yang lalu. Oh, kenapa jadi begini katanya? Dulu kamu gemuk, kenapa sekarang kurus? Lalu disampaikan, ya Rasul, kalau siang aku nggak makan, aku makan hanya malam. Artinya apa? Tiap hari dia puasa, namanya puasa dahar. Dahrun itu bahasa Arab, artinya tahun. Jadi puasa terus menerus. Jadi puasa dahar, tapi dahar bahasa Arab ya, bukan dahar bahasa Jawa ya. Kalau puasa dahar bahasa Jawa itu puasa, dahar itu makan, tapi puasa itu makan. Dahar itu kan makan, orang Jawa nyebut makan, orang Sunda juga makan. Puasa dahar, puasa tapi makan. Ini puasa dahar, terus puasa gitu. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau kamu pengen puasa, maka jangan puasa seperti itu, karena tubuhmu juga punya hak. Allah punya hak, tubuhmu juga punya hak. Lalu sampaikan Rasulullah, kalau kamu pengen puasa, maka puasalah dalam 1 bulan 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Lalu dijawab oleh orang tadi, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada puasa sebulan cuma 3 kali seperti itu. Kalau kamu lebih kuat dari 3 hari itu, maka puasalah Senin dan Kamis. Saya lebih kuat ya Rasul dari puasa cuma Senin dan Kamis itu. Kalau kamu lebih kuat dari puasa dari Senin dan Kamis, maka puasalah
seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Masih jawab lagi, aku lebih kuat. Pengen ngejar puasa tiap hari tadi tuh. Aku lebih kuat lagi ya Rasulullah. Rasul sampaikan, tidak ada puasa yang lebih bagus dari puasanya Nabi Daud. Ternyata puasa yang paling bagus adalah puasanya Nabi Daud, dan sholat yang paling bagus adalah sholatnya Nabi Daud. Kenapa? Allah diberikan haknya, tubuh kita juga diberikan haknya. Sehari untuk Allah, sehari untuk tubuh kita. Malam juga begitu, Allah ada hak untuk disembah, badan kita juga butuh istirahat. Oleh karena itu, Nabi Daud ketika mau sholat malam itu tidur dulu. Setelah sepertiga malam terakhir baru beliau bangun. Setelah bangun sholat, setelah sholat dia tidur lagi, subuh baru bangun lagi. Kalau sekarang saya kira tidak sulit karena ada alarm, tinggal nyetel aja. Masa ya ribut seperti itu, nggak bangun juga, kelewatan itu. Kalau udah nggak bangun memang Allah tidurkan sampai siang. Nah, puasa yang paling bagus adalah puasanya Nabi Daud, dan sholat yang paling bagus juga sholatnya Nabi Daud alaihi salam, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wali anna ta'ati fi hadzal waqti aqallu, karena ketaatan atau sholat sunnah pada malam ini adalah sedikit. Fakanati sholatu fihi afdalu, maka sholat di sepertiga malam terakhir itu adalah lebih afdal. Wa yakrahu ayyakumal laila kullahu, dan makruh hukumnya sepanjang malam sholat terus, nggak tidur-tidur. Begitu sholat isya kemudian terus makan, setelah makan sholat lagi, sudah sholat zikir lagi, sudah zikir sholat lagi, sholat zikir lagi, sudah zikir sholat lagi, sudah sholat makan lagi, kemudian terus sholat lagi sampai subuh, nggak tidur-tidur. Yang seperti itu juga tidak dibolehkan, makruh hukumnya, bukan haram tapi makruh. Kenapa? Hak tubuh kita tidak diberikan oleh kita. Hak Allah diberikan secara keseluruhan, hak tubuh kita tidak diberikan. Padahal masing-masing punya hak. Maka Rasulullah sampaikan, Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf di dalam penyusun kitab ini menyampaikan, wa yakrahu ayyakumal laila kullahu, bangun semalaman itu juga makruh. 5 ruya Abdullah bin Amru, dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Amru radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda. Rasulullah bertanya kepada Allah bin Amru, atasumun nahara, Amru, apakah kamu sholat, apakah kamu puasa di siang hari? Fakultu, lalu ia menjawab, aku katakan, na'am, iya ya Rasulullah, siang hari saya puasa. Terus qala, beliau sampaikan, wa taqumul lail, kamu setiap malam juga bangun? Kultu, Amru menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Bayangkan Amru ini sesiangan puasa terus, semalaman sholat terus. Lalu Rasulullah kasih gambaran, lakinni Amru, ketahuilah, kalau aku asumu, aku puasa, wa afturu, aku juga tidak puasa. Aku puasa, aku juga berbuka. Artinya tidak seharian puasa, besok puasa, besok lagi puasa, puasa sepanjang tahun, tidak. Maka beliau sampaikan, aku kadang puasa, aku juga kadang berbuka. Wa usalli wa anamu, aku juga malam sholat, tapi aku malam juga tidur. Rasulullah malamnya juga sholat, malamnya juga tidur. Wa musul nisaa, dan malamnya aku juga tidur sama istri. Jadi gak sholat aja istri diabaikan gitu, gak dipedulikan istrinya. Mau guling-guling situlah, mau ngurep-ngurep situlah, gak dipeduliin. Kalau Rasulullah siangnya juga puasa, kadang juga tidak puasa. Malamnya Rasulullah sholat, juga Rasulullah tidur malam itu. Dan juga Rasulullah
tidur bersama, menyentuh istrinya, artinya tidur bersama istrinya. Lalu Rasulullah sampaikan, faman raghiba an sunnati, siapa orang yang benci terhadap sunnahku, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaisa minni, gawat ini, tidak termasuk umatku. Yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku. Kalau tidak suka umpamanya malamnya mau bangun terus sepanjangan, karena Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Siangnya puasa terus tanpa henti-hentinya, dan Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Ya walaupun pernah Rasulullah melakukan puasa beberapa hari nyambung-nyambung, tapi Rasulullah pernah juga tidak puasa. Ancamannya yang diberitahukan Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ini yang agak bahaya di sini. Wa afdalu tatawwin nahari makana fil baiti, kalau pengen sholat di siang hari, sholat sunnah, maka sholat sunnah di siang hari itu yang paling bagus tidak di masjid tapi di rumah. Sholat sunnah yang paling bagus di siang hari itu di rumah. Sholat duha di rumah. Mau sholat taubat di siang hari boleh di rumah. Mau sholat hajat boleh di rumah. Tidak harus pergi ke masjid. Lalu gimana juga boleh di masjid. Kalau di rumah mungkin khawatir dicurigai, ngapain nih sholat terus nih, pergi ke masjid juga nggak apa-apa. Apa dasarnya? 5 ruya Zaid bin Sabit. Dasarnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini termasuk kelompok orang-orang yang membukukan Al-Quran, pencatat Al-Quran. Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalus sholatil mar'i, sebagus-bagusnya sholat seseorang fi baitihi, adalah di rumahnya. Maksudnya seseorang itu adalah laki-laki. Sebaik-baik orang sholat adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu itu lebih baik di masjid. Kalau memang tidak ada halangan, lebih baik sholatnya adalah di masjid. Tapi kalau ada halangan, ya nggak apa-apa juga sholat di rumah. Wasunnatu ayusallima min kulli rak'atainya, dan sunnahnya, sholat sunnah itu setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam gitu. 2 rakaat salam. Itu sholat sunnah itu sunnahnya 2 rakaat salam. 5 ruya Ibnu Amru, 5 ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul laili masna masna, sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 2-2. Ini yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Ibnu Umar, Rasulullah sholat itu di masjid. Masa iya Ibnu Umar mau nguntit ke rumah Rasulullah nunggu sholat? Ya tentu kan itu nggak ada etika. Iya, makanya ketika sholat di rumah, yang tahu adalah istrinya, yaitu Aisyah. Kalau menurut riwayat Aisyah, itu sholat sunnah itu tidak harus masna-masna, bisa langsung 7 rakaat salam, 5 rakaat salam, 13 rakaat salam. Ini riwayat Aisyah, dan itu dilakukan di rumah, tidak di masjid. Kalau dilakukan di masjid seperti dilakukan di rumah, tentu Ibnu Umar akan melihat, karena Ibnu Umar itu kan masih kecil, itu kan termasuk anaknya Nabi, kira-kira gitu ya, karena anaknya Umar bin Khattab. Biasa kalau anak-anak itu kan biasanya disayangi oleh orang yang dewasa, orang yang lebih tua. Kayak kita nih, kalau ada anak-anak kayak tadi ini datang ke sini, begitu ikut sholat, kita pada sayang semuanya kepadanya. Dan itu juga yang dilihat oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, melihat Rasulullah. Tentu Rasulullah sayang kepada anaknya Umar bin Khattab, namanya Ibnu Umar. Nah, di sini
Ibnu Umar selalu memperhatikan bagaimana Rasulullah sholat, dan dilihat oleh Ibnu Umar ternyata sholat Rasulullah kalau di masjid itu 2 rakaat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Boleh nggak kita sholat malam, sholat tahajud itu tidak tidur dulu? Di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat tahajud itu tidak perlu tidur dulu, karena ada hadis yang menyampaikan 2 rakaat setelah sholat isya itu sudah dinilai sebagai sholat malam, dan sholat tahajud itu juga masuk kategori sholat malam. Oleh karena itu ada sholat siang, ada sholat malam, ada sholat sunnah siang, ada sholat sunnah malam. Dan sholat sunnah malam itu kuncinya adalah setelah sholat isya. Jadi untuk sholat tahajud ini ada pendapat yang mengatakan harus tidur dulu. Ini kan pendapat ulama nih. Makanya ikhtilaful ulama rahmah. Pendapat ulama itu adalah rahmat. Jadi kalau khawatir malam tidak bangun, ya sudah sholat tahajudnya setelah sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, kemudian terus sholat tahajud itu. Kalau khawatir nanti malam tidak bangun. Makanya Umar bin Khattab itu lebih sering sholat witirnya di awal. Sebelum tidur Umar bin Khattab sholat witir dulu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih suka sholat witir itu setelah tidur. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah terbiasa kalau malam itu bangun, sehingga ketika selesai sholat isya diperbanyak sholat sunnahnya, kemudian terus tidur, baru sholat lagi, terus ditutup dengan witir. Tetapi kalau seandainya khawatir malam tidak bangun, kan bisa jadi itu kan, karena namanya manusia kan kekhawatiran itu ada, maka boleh sholat witir itu sebelum tidur. Lalu gimana nanti kalau seandainya malam ternyata bangun lagi, apakah witir lagi? Tidak usah witir. Pengen sholat tahajud ya sholat lagi tahajud di malam hari itu. Jadi ketika kita sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya, lalu kita niatkan sholat tahajud, khawatir nanti malam kita tidak bangun, maka setelah itu kalau nanti ternyata malam bangun, ya saat itu kita teruskan sholat tahajud kita. Jadi ada yang mensyaratkan harus tidur dulu, ada yang tidak mensyaratkan harus tidur dulu. Inilah ikhtilaful ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu merupakan kemudahan buat kita. Kita mau ikut yang mana? Mau kunut ya ikut Imam Syafi'i, mau tidak kunut ya ikut Imam Hambali. Jadi bukan salah. Oh ini enggak kunut ini enggak sah ini. Oh ini kunut ini bid'ah ini. Enggak seperti itu. Kenapa? Imam Syafi'i berijtihad kalau subuh sholatnya pakai kunut. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal kalau subuh tidak kunut. Kedua-duanya benar dan kedua-duanya tidak menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan Imam Ahmad di dalam sujudnya justru malah sering mendoakan terhadap gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Di sujud terakhir mendoakan gurunya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oh seperti itu. Oh iya, baik. Untuk melakukan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah zuhur, karena di zuhur itu ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, dan bahkan qobliyah zuhur itu jumlahnya 4 rakaat, ba'diyah zuhur jumlahnya juga 4 rakaat. Ketika seseorang pengen sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, maka boleh dilakukan di mana saja. Di masjid boleh. Pada saat di perjalanan kita mampir di terminal, di situ ada musola, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Tapi syaratnya adalah memang masuk waktu zuhur. Jangan sholat qobliyah zuhur malam hari, nggak sah. Yeah.
Enggak sah salat qobliyah zuhur di malam hari. Ba'diyah zuhur malam hari, enggak sah. Karena itu adalah salat rawatib yang terikat oleh waktu. Dikatakan qobliyah zuhur selama dia belum salat zuhur. Dikatakan ba'diyah zuhur selama dia sudah salat zuhur tetapi belum masuk waktu asar. Walaupun sudah sholat zuhur tapi sudah masuk waktu asar, maka habis waktu untuk melakukan sholat ba'diyah zuhur. Oleh karena itu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur termasuk sholat rawatib yang terikat oleh waktu. Jadi mau dilakukan di masjid qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur boleh. Mau dilakukan di rumah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur boleh. Mau dilakukan di tempat mertua qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur boleh. Mau dilakukan di terminal, asal jangan di tengah jalan saja. Kalau di tengah jalan tuh ba'diyah qobliyah zuhurnya boleh tapi ganggu orang. Bukan manggu, dia lewat. Dia lewat. Kalau ada muda main motor kebut-kebutan, tewas di situ kan. Nah, boleh dilakukan di mana saja, di masjid, di rumah atau di perjalanan. Dan bahkan Rasulullah itu ketika dalam perjalanan di atas kendaraannya, di atas kuda atau di atas untanya, selalu sholat sunnah. Oleh karena itu sholat sunnah tidak diwajibkan untuk berdiri. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu kalau kita mampu berdiri, tidak berdiri, sholatnya tidak sah. Karena berdiri dalam sholat fardu itu adalah merupakan rukun. Tetapi berdiri dalam sholat sunnah itu tidak rukun, tapi sunnah. Maka ketika seseorang dalam perjalanan umpamanya nih ngambil air wudhu, sudah ngambil air wudhu terus duduk di atas bis dari Jambi ke Padang, maka sepanjang pertama menghadap kiblat kita melakukan sholat tatawu, sholat sunnah itu boleh kapan saja dan berapapun jumlah rakaatnya. Oleh karena itu dikatakan sholat sunnah itu bisa beribu-ribu rakaat, enggak terbatas. Dan bahkan pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu melewati masjid, langsung masuk ke masjid, hanya sebentar masuk masjid, sholat Allahu Akbar 1 rakaat salam, sehingga orang yang di belakangnya ngikuti sholatnya Umar bin Khattab bingung. Wahai Umar, sholatmu cuma 1 rakaat? Ya, ini adalah sholat tatawu. Kalau mau boleh ditambah, kalau mau boleh kurang. Disampaikan seperti itu. Orang di belakangnya bukan berarti bermakmum kepada Umar bin Khattab, tidak, cuman sholat ngikuti sholatnya Umar bin Khattab. Sama dengan ketika Nabi dulu sholat malam Ramadan, Nabi sholat, sahabat yang lain sholat. Maka katakan sholat bi sholatin Nabi, sholat seperti sholatnya Nabi, ngikut, bukan berarti berjamaah. Kalau kata-kata berjamaah itu jelas berarti sholatnya Nabi adalah berjamaah. Yang mengadakan berjamaah itu adalah Umar bin Khattab. Oleh karena itu kita sholat tarawih itu ngikuti sunnahnya Umar bin Khattab atas perintah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kita disuruh oleh Rasulullah seperti itu. Maka ada orang ngawur gitu, Rasulullah sholatnya berjamaah, mana hadisnya disebutkan sholat bi sholatin Nabi? Itu bukan sholat berjamaah, itu sholat Rasulullah sholat jamaah atau sahabat juga ikut sholat, sama-sama sholat bukan berarti berjamaah gitu. Ini ngeyel dibilangi seperti itu. Iya. Sudah sampai. Iya. Sudah cukup. Terima kasih kepada guru kita untuk mengambil berkahnya. Kami mohon kepada Tuan Guru untuk bacaan doa. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.